Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizal Herul Asfi dengan NIM 1010424000036 dari kelas TF 4801. Kali ini saya akan melakukan presentasi untuk tugas pekan 5, yaitu pada mata kuliah Elektronika Digital yang berisikan tentang analisa logika, implementasi rangkaian, dan penyederhanaan aljabar boolean. Nah, untuk tugas dari presentasi ini itu mengambil dari eh, tugas pekan keempat, di mana kami diberikan dua studi kasus yang dari keduanya itu akan ada penyederhanaan menggunakan aljabar boolean. Untuk studi kasus pertama itu adalah sistem keamanan pintu laboratorium secara digital. Untuk tujuan utamanya yaitu membangun sistem keamanan berbasis logika digital untuk mengatur akses pintu laboratorium. Nah, syarat untuk agar Y sama dengan satu itu adalah pertama kartu akses valid terdeteksi oleh sistem. Kita akan mendefinisikan ini sebagai A. Lalu ada PIN pengguna dimasukkan dengan benar, ini kita definisikan dengan B. Lalu sensor keamanan aktif tanpa mendeteksi gangguan, ini kita definisikan sebagai C. Untuk aturan kritisnya, jika salah satu dari ketiga kondisi di atas gagal, pintu terkunci rapat tanpa toleransi kesalahan. Di mana ini berarti ketiga dari input A, B, C ini itu di-end-kan sehingga eh, untuk membuka akses itu diperlukan ketiga input bernilai satu. Nah, untuk konversi sensor fisik menjadi variabel digital boolean, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk kartu akses itu adalah A, untuk sistem PIN itu adalah B, dan sensor keamanan itu adalah C. Untuk kondisi nilai satu itu kalau A itu kartu valid, kalau B itu PIN benar, kalau C itu tidak ada gangguan. Nah, lalu untuk pendekatan tanpa toleransi dengan menggunakan gerbang N, untuk input A, di sini saya menggunakan gerbang logika N dengan tiga kaki, yang dimana ketiganya langsung sambung ke gerbang logika yang dimana input A, input B, dan input C jika di N-kan itu akan menghasilkan output Y. Lalu untuk menggunakan relasi gerbang N, operasi perkalian logika, gerbang N diwajibkan seluruh input bernilai satu untuk menghasilkan output satu. Di sini kenapa saya menggunakan hal ini? Karena hal ini mempermudah dalam dalam menjelaskan dan dalam perangkaiannya. Nah, untuk selanjutnya itu ada penjelasan di mana hanya ada satu kombinasi input eh, yang hanya ada satu kombinasi input yang menghasilkan pintu itu terbuka. Di mana di sini kita punya 8 kemungkinan input yang skenario apa input skenario, di mana 8 itu dihitung dari dua pangkat n, yang di sini n adalah jumlah input, yang berarti 2 pangkat 3 berarti adalah 8. Nah, di sini ada tabel kebenarannya. Kalau kita lihat, itu dibutuhkan ketiga dari input itu bernilai satu agar Y juga bernilai satu. Nah, untuk implementasi fisiknya, penggunaan gerbang logika dasar itu pertama ada sensor A, sensor B, sensor C akan masuk ke gerbang logika N, lalu outputnya itu akan lalu outputnya adalah kita analogikan sebagai Y. Untuk alur rangkaian, ketiga sensor ABC dihubungkan secara langsung ke gerbang N, outputnya secara real time merespon perubahan kondisi sensor secara simultan. Nah, lalu untuk pada studi ke satu itu kami diberikan modifikasi rangkaian di mana jika ditambahkan variabel baru yaitu D, di mana D ini sebagai jalur akses alternatif atau bypass. Nah, sepaham yang didapatkan, D itu berfungsi menggantikan A dan B, sehingga kalau dilogikakan eh, secara persamaannya itu adalah A dalam kurung A kali B tambah D tutup kurung kali C, di mana bagian A kali B tambah D itu adalah akses A sebagai akses akses primernya itu adalah kartu dan PIN. Nah, itu memiliki alternatif lain yang jika keduanya tidak dimiliki itu bisa menggunakan jalur bypass atau yang D.
Makanya kita di sini menggunakan OR. Lalu untuk yang apa kali C itu adalah keamanan mutlak, di mana kalau misalnya ini bernilai nol, maka sudah pasti keamanan itu mati. Sedangkan kalau bernilai C, maka keamanan dinyalakan. Nah, untuk penggambaran dari gerbang logikanya sendiri, itu pertama ada gerbang A dan B yang masuk ke dalam gerbang logika N. Nah, lalu outputnya di-OR-kan dengan bypass, dengan D. Setelah itu, output dari OR tersebut di-AND-kan dengan sensor C. Nah, untuk perubahan perangkat kerasnya, pemisahan logikanya itu kartu kartu dan pin kita AND-kan sendiri, dan lalu dia akan masuk ke OR. Nah, untuk selanjutnya itu ada studi kasus 2 di mana kita diminta untuk optimasi gerbang logika. Tujuan fase optimasi itu menganalisis anomali dan identifikasi pada fungsi logika kompleks, menerapkan hukum dasar aljabar boolean untuk reduksi matematis, dan meningkatkan efisiensi hardware tanpa mengubah output sistem. Nah, untuk studi ya dari persamaan kompleksnya itu ada Y sama dengan dalam kurung A tambah B atau A or B tutup kurung dikalikan dengan dalam kurung tambah C atau A or C tutup kurung. Untuk variabel sendiri itu ada tiga, ada A, B, dan C yang dimana akan menghasilkan output Y. Nah, di sini ada tabel kebenarannya. Eh, Secara garis besarnya itu ada harusnya ada delapan inputan juga. Ya saja di sini saya langsung melakukan penyederhanaan tabel logika di mana eh, kita pengen ngelihat di mana aja gerbang logikanya itu yang menghasilkan nilai satu. Di sini untuk gerbang logika yang menghasilkan satu itu hanya ada tiga variasi. Yang pertama adalah untuk A, B, C itu adalah 0, 1, 1, lalu ada 1, 0, 0, dan 1, 1, 1. Nah, untuk ketiganya itu akan menghasilkan A plus B dan A plus C itu masing-masing satu, dan output Y itu akan menghasilkan satu juga. Dari sini kita mengetahui kalau B dan C itu wajib satu. Kalau misalnya wajib satu, kalau A nol. Dan kalau misalnya A itu bernilai satu, sudah dipastikan bahwasanya output akan bernilai satu. Nah, lalu ada implementasi persamaan mentah membutuhkan lebih banyak perangkat keras. Di sini kita ketahui kita menggunakan dua gerbang logika OR dan satu gerbang logika AND, di mana ini eh, termasuk banyak untuk untuk persamaan yang sebelumnya, sehingga kita melakukan penyederhanaan persamaan dan gerbang logika untuk menggunakan aljabar boolean. Nah, untuk runtutan dari penyederhanaan menggunakan aljabar boolean, pertama di sini ada rumus utamanya itu ya sama dengan A tambah AB kali A tambah C. Nah, lalu kita kali silang untuk masing-masingnya itu jadi persamaan AA tambah AC tambah BA tambah BC. Nah, secara yang kita udah ketahui, kalau dua input itu sama, maka dia bisa dianggap sebagai satu input. Kayak untuk penyederhanaan selanjutnya itu ada A tambah AC tambah AB tambah BC. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada A tambah AC dan A tambah AB. Keduanya memiliki variabel A, sehingga kita bisa menuliskannya dengan A dalam kurung satu tambah C, lalu ditambah dan ditambah BC. Nah, lalu setelah kita sederhanakan itu akan menjadi A tambah BC. Nah, lalu di sini setelah kita mendapatkan persamaan yang telah disederhanakan, itu kita melihat terdapat efisiensi gerbang logika yang awalnya menggunakan tiga, yaitu dua OR dan satu AND, sekarang hanya menggunakan satu AND dan satu OR. Untuk realisasinya itu pertama gambarannya A itu akan kita akan mulai dari sini. B dan C akan masuk ke N, lalu outputnya akan di-OR-kan dengan input A yang akan menghasilkan output Y.
Nah, untuk sistemnya sendiri itu tetap identik dengan yang sebelumnya, hanya saja kita menyederhanakan untuk gerbang logikanya. Nah, di sini ada beberapa efisiensi dan tingkat kompleksitas rangkaiannya. Pertama ada persamaan logika yang awalnya dari Y sama dengan dalam kurung A tambah B, lalu ada A tambah C, itu menjadi Y sama dengan A tambah BC. Lalu ada total gerbangnya yang awalnya 3 komponen, di sini menjadi 2 komponen. Kita efisiensi 33%. Lalu ada kompleksitas fisik yang pertama terhitung cukup kompleks, sedangkan yang kedua yang setelah kita sederhanakan itu dia cukup mudah untuk dipahami. Lalu yang untuk kemudahan analisis, untuk yang rangkaian awal itu sulit dilacak karena dia menggunakan 3 gerbang logika. Sedangkan untuk yang kedua itu karena sudah menggunakan 2 gerbang logika, dia lebih mudah untuk di troubleshoot. Nah, dari aljabar boolean itu kita eh, kita menerjemahkan keamanan menjadi arsitektur yang efisien, di mana keamanan buat berbasis logika absolutnya itu tetap sama, terus fleksibilitas arsitektur digitalnya juga tetap sama, dan optimasinya itu lebih lebih baik karena kita telah menyederhanakan logika tanpa mengubah tanpa mengubah output yang seharusnya terjadi. Mungkin cukup sekian penjelasan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.